Baik, kakak semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kakak semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Sehat. Semua ya. Pak Fasil. Ingat ya. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Ya, baik kakak semuanya. Jaya. Kita mulai pada tetap malam hari ini. Kak Rafiq minta kepada Kak Handoko untuk memimpin doa pada pembelajaran malam ini. Kepada Kak Handoko, Kak Rafiq persilahkan. Bisa mendengar saya? Halo? Kak Nugroho jangan lab. Nanti rambut dapat Pak Saripudin. Kak Handoko, bisa dengar suara Pikul? Suaranya? Apakah suara saya didengar? Ya Kak, dengar Kak. Dengar dengan baik. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Marilah kita buka acara malam hari ini, pembelajaran malam hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita. Berdoa, mulai. Selesai, saya kembalikan ke fasilitator kepada Kak Rafiq. Silakan. Oke, terima kasih Kak Handoko atas memimpin doa. Mudah-mudahan pada pembelajaran malam hari ini tentunya kita mendapat barokahnya, terus ilmu yang kita dapat pada malam hari ini bisa bermanfaat buat nanti pada anak-anak kita ataupun masyarakat kami. Langsung aja kakak semuanya untuk malam hari ini Kak Rafiq izin share screen ya. Gimana kakak semuanya, terlihat kan ya, jelas ya? Kesepakatan bersama. Ya, seperti yang sudah dilalui, kita tetap ada kesepakatan bersama, yaitu selalu menyalakan kamera, mematikan mikrofon. Astagfirullah. Bagi waktu bersama, chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Langsung aja, kakak semuanya, tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak semuanya memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kakak memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, kakak semuanya mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward science. Agenda kita sesi ini adalah yang pertama backward design, yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, yang ketiga pemikiran dari Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Aktivitas yang pertama itu backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, di sini kakak semuanya, menurut kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira tentang pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK itu apa sih?
Kak Rofik, maaf sinyalnya suaranya putus-putus. Suaranya Kak Ropik yang putus-putus apa gimana? Kak Rofik yang putus-putus. Coba Kak. Dulu Kak. Cek kecepatan dulu ya. Gimana, sudah terdengar Kak? Sudah jelas ya? Sudah, Kak. Di sini Kak Rofik minta kepada kakak-kakak, menurut kakak itu dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak semuanya tentang kurikulum PJOK. Nah, terus apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silahkan kakak-kakak menjawab di kolom chat. Tunggu ya kakak ya. Ayo kakak. Kak Nugroho. Kak Nugroho meningkatkan kekuatan fisik dan jasmani. Itu menurut Kak Nugroho. Dari skala 1 sampai 10 pemahaman Kak Nugroho itu untuk meningkatkan fisik dan jasmani. Terus untuk tujuannya itu tujuan ya Kak ya. Terus kalau skala berapa dalam pemahamannya kira-kira Kak dalam kurikulum PJOK ini? Kak Fajar mengembangkan skala motorik ya Kak, sebelumnya sebagai sarana pengembangan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang baik, yang lebih baik lagi bagi siswa serta membentuk pola hidup sehat dan bugar. Halaman di sini meningkatkan keterampilan gerak. Kak Handoko sebagai pengembangan pengetahuan dan keterampilan membentuk karakter dan moral. Nirma, ya Kak Nirma ini skala 6. Tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah yaitu meningkatkan kesehatan peserta didik dalam jangka panjang atau sepanjang hayat ya Kak Nirma ya. Selain itu juga melatih mental dan sosial. Kak Norman meningkatkan kebugaran siswa dan juga sebagai sarana rekreasi atau refreshing. Lanjut Kak Arman mendorong gaya hidup aktif, membiasakan siswa untuk menjalani gaya hidup aktif dan sehat dengan pentingnya berolahraga secara rutin. Kak Eka skala pemahaman 60. Nah, ya Kak Eka 1 sampai 10 Kak Eka. Coba sebagai pertumbuhan pola gerak dan meningkatkan kebugaran jasmani. Tujuan pendidikan jasmani sekolah adalah untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik
tentang pentingnya hidup sehat baik peserta didik, tentang baik secara jasmani maupun rohani secara berimbang sekaligus membentuk karakter peserta didik melalui pendidikan jasmani. Kak Yuli di sini. Kemudian keterampilan mengetahui mental dan kesehatan peserta didik pemahaman skala 6. Enggak. Tapi aku sambil zoom ya. Ada zoom ternyata. Ya lanjut ya Kak. Iya, Di Mbak. sini menurut CP atau capaian pembelajaran ECOK, kurikulum merdeka ini pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi, gerak, nanti masuk semua jawaban kakak tadi yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi dan kreativitas. Dan yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Dan yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional, dibilang dari pembelajaran PSE, pembelajaran sosial dan emosional, melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Mungkin kakak sudah paham dengan yang ketiga ini, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional. Apalagi kakak ini yang masih dalam PPG ini pasti lagi mempelajari ini semua ini. Yang keempat itu menambahkan aspirasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Ya, ini kata dari semua ini. Jadi kakak emang benar digarisbawahi untuk yang ini. Tarik, ambil benang merahnya yang ini ya kakak ya. Lanjut. Kakak semuanya, mari di sini kita berdiskusi sesuai dengan pertanyaan pada slide berikutnya. Silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak semuanya. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Silakan untuk kakak semuanya. Kak Rofik minta untuk pertanyaan ini, terlepas dari kurikulum apapun, silakan untuk menulis di kolom chat Kak. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Silakan kakak tulis di kolom chat. Ayo kakak, Kak Robek tunggu. Belum ada yang masuk ini.
Halo kakak-kakak. Ya Kak, lagi ngetik jawabannya Kak. Oke. Kak Rati bisa di on kan kameranya Kak Rati. Ya masuk ini Kak Nirma. Ini tujuan pemahaman dari Kak Nirma ini masih tetap satu tujuan, yaitu membuat siswa sehat dan aktif dalam arti aktif berlimpah. Dari berbagai kurikulum di sini Kak Nirma, Indonesia, susah baca, yang mengalami perubahan sesuai materi pendidikan yang menjabat. Bagi saya, tujuan pembelajaran masih tetap satu tujuan, yaitu membuat siswa sehat dan aktif dalam arti aktif dalam dunia sosial yang mereka akan hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kak Yuli di sini sebagai acuan yang saya pahami, tujuan pembelajaran PJOK mengembangkan secara keseluruhan, yang bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental sosial anak dalam membentuk karakter dan menumbuhkan karakter. Itu sama. Di sini ada Kak Rahmat, tujuan mata pelajaran adalah seperti kompas yang memandu arah pembelajaran. Tujuan ini tidak hanya sekedar pengetahuan, tetapi mencakup keterampilan. Kak Saifuddin. Kurikulum sekolah adalah untuk memberikan pengalaman, ketimpah lagi kalau Kak Robik baca ini, kalau sudah ketimpah ini pasti hilang. Yang sistematis bagi siswa dalam menjadi individu yang utuh. Nah, ini Kak Robik pengen sedikit tahu tentang penjabaran dari Kak Saifuddin. Kak Saifuddin bisa mendengar suara Kak Rofikul? Kak Saifuddin? Halo Kak Saifuddin, bisa mendengar Kak suara Rofikul nggak? Bisa, Kak. Lagi di jalan juga ini. Oh, lagi di jalan. Ya, tak usahain sambil Zoom juga. Saya juga menyimak. Oh. Oke. Makanya saya off-cam kan, biar baterainya kuat sampai rumah. Oke, Kak Saifuddin. Maaf ya, Kak ya. Oke Kak, nggak apa-apa Kak. Di sini Kak Handoko. Kalau bacakan untuk Kak Handoko. Handoko tadi kemana ini Kak Saifuddin?
Bisa kelihatan. Ya Pak. Ada tujuan dari menjadikannya sebagai acuan saat memahami tujuan pelajaran PJOK sebagai acuan dalam pembelajaran di sekolah. Adanya memastikan perkembangan siswa secara holistik mencakup aspek fisik, mental, dan sosial. Ya, terima kasih jawaban dari kakak-kakak semuanya. Kita lanjut. Nah, di sini ada dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Mungkin kakak sudah sedikit membaca modul. Kalau yang sudah mengerjakan 1.5 mungkin sudah sedikit paham. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Silakan kakak semuanya untuk menulis di kolom chat. Kak Nugroho, ini Kak Rafiq pengen dengar dari suara Kak Nugroho. Halo Kak Nugroho. Yang dengar suara Kak Rafiqul, Kak Nugroho. Kalau Kak Nugroho apa bisa dengar suara Kak Rafiqul? Kak Nugroho. Mau mendengar? Kak Nugroho bisa diaktifkan mikrofonnya Kak Nugroho.
Mungkin kan Nugroho belakangnya lagi ada gangguan teknis ini. Di sini Kak Rofikul pengen mendengar suara Kak Agus. Kak Agus yang mendengar suara Kak Rofikul. Ya Kak, bisa Kak. Oh ya, Laptopnya error pakai HP. ya di sini Kak Rofikul pengen dengar pengalaman dari Kak Agus. Pengen tahu istilahnya Kak Agus itu pengalaman pembelajaran pada statistik. Menurut Kak Agus ini kira-kira Kak Agus ini sudah menerapkan kurikulum merdeka belum kira-kira menurut Kak Agus? Ya kalau saya pribadi sih sebenarnya cenderung belum seluruhnya Kak menerapkan kurikulum merdeka. Hanya pada materi-materi tertentu saja sih Kak. Tapi di sini juga Kak Agus sudah paham ibaratnya untuk menerapkan ya anak itu untuk berpikir lebih kritis dan anak itu lebih kreatif sudah paham untuk itu semua ya Kak Agus ya. Iya Kak. Seperti kayak mungkin refleksi juga setelah pembelajaran itu kan Kak Agus mungkin sudah sering menerapkan mungkin Kak dalam satu pertemuan atau dua pertemuan mungkin sudah sering ya Kak Agus ya. Sudah Kak, mungkin di akhir pembelajaran saya sering melakukan refleksi baik itu lisan atau tertulis. Nah, menurut Kak Agus itu kira-kira ada perbedaan nggak Kak Agus dari yang sebelumnya? Ada sih Kak, terkait saya pribadi, jadi saya lebih mengetahui tentang apa yang kurang dalam diri saya ketika mengajar, dan juga saya lebih tahu kemauan peserta didik seperti apa dalam penyampaian pembelajaran. Kira-kira tantangannya tuh apa sih Kak kalau misalnya kita tuh menerapkan refleksi di akhir pembelajaran itu kira-kira menurut Agus itu ada tantangannya nggak kita untuk menyampaikan anak-anak itu untuk berefleksi kira-kira Kak? Tantangannya tuh yang pertama yang mungkin siswa tuh biasanya cenderung malu Kak untuk menyampaikan apa, bingung seperti itu. Apa sih itu refleksi seperti itu ya Kak? Mungkin banyak yang bertanya seperti itu ya kepada Kak Agus. Suruh nulis apa gitu tentang saya gitu misalnya ya bingung seperti itu. Jadi yang sering Kak Agus terapkan itu kalau anak-anak itu suruh merefleksikan dirinya itu dengan menulis apa yaitu suruh berbicara langsung apa seperti apa setelah dia merefleksikan diungkapkannya ke Kak Agus itu seperti apa? Apa per kelompok, tipe kelompok, apa individu, apa gimana Kak? Individu Kak, biasanya saya suruh menulis di kertas. Cuman ya kalau suruh nulis tuh apa ya, singkat, jawabannya singkat padat seperti itu. Berarti sisi positifnya banyak ya Kak ya kalau kita itu dalam pembelajaran itu menerapkan refleksi setelah pembelajaran seperti itu ya Kak ya? Iya Kak. Oke, terima kasih Kak Agus atas pengalamannya. Kasih aplaus kepada Kak Agus. Ya. Lanjut ya Kak ya, makasih Kak Agus. Sama-sama Kak. Nah di sini kita sebagai guru itu harus memahami tujuan umum penting sebagai acuan. Yang tadi sudah ditanyakan kepada kakak itu. Acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran untuk mencapai tujuan umum ini. Pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau sarjana pendidikan untuk menurunkan lagi ke TP, tujuan yang ternyata capaian pembelajaran sekarang diturunkan untuk tujuan pembelajaran. Jadi ibaratnya anak itu dulu dituntut suruh mencapaikan pembelajaran ini harus bisa menguasai seperti itu. Sekarang lebih meluas menurunkannya menjadi ke dalam tujuan pembelajaran seperti itu kakak semuanya. Di sini bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Nah, saudara, karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas
apa yang harus dilakukan murid. Mungkin kakak setelah banyak mempelajari dari LMS ini, mungkin sudah beda lah istilahnya, nggak seperti apa tadinya itu lebih fokus pada materi atau aktivitas, apa yang harus dilakukan murid. Sekarang itu lebih untuk meluas lagi, yang sekiranya untuk berpusat pada murid. Nah, di sini proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahapan di bawah ini. Yang pertama itu mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua, menentukan metode penilaian. Yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Nanti di sini ada pembahasannya. Jadi pesan kunci dari backward design merupakan proses sistem yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Jadi backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan langkah pembelajaran dan penilaian. Nah, sebelum kita memasuki aktivitas pembelajaran 2, kira-kira kakak-kakak ini ada nggak yang istilahnya berbagi pengalaman atau yang mau ditanyakan dari sini, Kak? Lanjut, Kak, ya. Oke, lanjut ya. Lanjut, Kak. Nah. Yang aktivitas 2 itu penyusunan program PJOK. Nah, di sini ada kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Yang pertama, kurikulum merupakan perangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Buku teks peserta didik dapat dikaitkan adalah suatu kurikulum. Salah. Yang benar adalah kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan dan pengetahuan sikap dan sikap. Keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, di sini ada komponen kurikulum pada satuan pendidikan. Pelaksana kurikulum merdeka. Di sini ada struktur kurikulum, ada capaian pembelajaran, ada pembelajaran dan asesmen, terus penggunaan perangkat ajar, dan KSP atau kurikulum satuan pendidikan. Jadi, untuk kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan. Di situ mencakup ada visi, ada misi, ada tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Nah, kira-kira di sini kakak-kakak itu ada yang biasanya itu kalau guru olahraga itu banyak sekali tugas tambahan selain kita sebagai guru yang Kak Rofik sering melihat. Kadang ada yang jadi tambahan operator, ada yang jadi kurikulum. Di sini kira-kira ada nggak sih yang jadi wakil kurikulum di kelas 01 ini, di kelasnya Kak Rofikul ini ada nggak? Kalau untuk tingkat SD itu biasanya nggak ada, Kak. Ya, kalau SD nggak ada. Betul sekali, oh. Ya. Ada itu SMP, SMA, SMK itu ada. Ini yang atau SMA, kira-kira ada nggak yang pernah ditunjuk dari kepala sekolah untuk tugas tambahnya menjabat wakil kurikulum? Kalau belum pernah ya? Kalau guru PJOK itu biasanya wakanya itu wakil kesiswaan. Siswaan ya, Kak, ya? Iya, karena aktif di lapangan kan biasanya seperti itu sih, Kak. Sama lebih dekat dengan siswa seperti itu ya, Kak, ya? Iya, betul. Rata-rata emang guru PJOK itu pendekatan
ke siswa itu lebih lebih erat. Kasih tangan ini untuk Kak Eka ini. Ini jelas sering jadi wadah kesiswaan ini pasti. Kalau di SD itu guru PJOK itu Kak, guru ora umum. Kok bisa Iya, seperti itu Kak? karena anak nangis, guru PJOK, anak sakit, guru PJOK, UKS, PJOK, sampah, PJOK. Berarti itu multi talenta berarti ya Kak ya. Guru orang umum Kak, kalau kata saya. SD itu. Tapi jangan salah Kak, guru PJOK itu secara tidak langsung itu sudah bisa istilahnya menjadikan siswa itu aktif Kak. Kenapa? Jarang guru guru-guru lain mungkin rata-rata menjelaskan seperti itu menjelaskan materi segala macam. Tapi kalau guru PJOK itu secara tidak langsung kita masuk ke lapangan secara tidak langsung kan sudah dia aktif dengan sendirinya, sudah bisa berpikir sedikit kritis seperti itu Kak. Secara tidak langsung sudah untuk penerapan kurikulum merdeka itu sudah ada kan seperti itu ya Kak ya. Masuk sebentar, setelah itu ayo anak-anak kita ke lapangan, terus pendahuluan, berdoa, terus inti. Gimana Kak? Kurikulum. Oh Kak Fajar. Kak Fajar. Oh ya Kak Fajar. Kak Fajar bisa dengar suara Kak Rofikul nggak? Bisa. Oke. Pengalaman Kak Fajar itu tentang menjadi wakakurikulum itu seperti apa Kak? Pak Handoko tuh ngarang Pak, saya wakanya cuma wakak kesiswaan sama wali kesiswaan kelas juga ya, Pak. Kak? Wakak kesiswaan wali kelas sama UKS ini. Oh iya. Kalian sudah pernah menjabat sebagai wakakurikulum, sudah pernah menyusun KSP yang sekarang seperti itu. Jadi Kak Rofik juga Belum. pengen tahu berbagi pengalaman dari kakak semuanya yang sudah pernah menjabat sebagai wakakurikulum. Belum berani Kak, karena wakakurikulum tuh ngatur jadwalnya yang susah. Guru-guru maunya ini itu. Dikasih hari Sabtu satu libur itu minta yang lain gitu. Apalagi ketemu yang sudah sertifikasi. Susahnya nggak berani. Iya emang. Kalau sudah buat jadwal gitu ya Kak ya. Iya, kalau sudah buat jadwal Supaya kadang kita sudah lemburan jadwalnya kita atur dengan sedemikian serupa itu, tapi gurunya yang nggak bisa. Kadang minta geser lagi. Seperti itu. Makanya saya melihat di sini wakakurikulumnya itu kan ya seperti itu. Dia sudah susah payah ngelembur ngatur jadwal, tapi begitu jadi udah yang dimaksud supaya tidak tumburan, gurunya yang nggak mau, tidak bisa karena ada yang harus ngajar keluar, karena ada yang harus ada minta libur yang di hari apa begitu, kadang-kadang begitu kan. Apalagi kalau sudah bikin dokumen satu ya, bikin struktur kurikulum sudah pusing ya Kak ya. Iya pusing. Apalagi kurikulum sering gonta-ganti, sini belum paham sudah ganti lagi seperti itu ya Kak ya. Iya, kira-kira seperti itu yang saya pelajari, saya pahami dari teman yang menjadi wakakurikulum di sini. Yaitu yang sering saya temui kendalanya yaitu saat mengatur jadwal sudah jadi tapi ya banyak yang nggak cocok. Cukup sekian Kak. Tumburan dengan istilahnya sekolah lain ataupun kesibukan lain seperti itu ya Kak ya. Iya, ya atau jadwal liburnya atau jadwal MGMP-nya kan kadang-kadang agak ribet gitu Kak. Oh iya. Oke, terima kasih Kak Fajar atas pengalamannya yang sudah dibagikan. Kasih aplaus kepada Kak Fajar Safari. Jadi di sini ya kakak semuanya ya. Nah, tadi kurikulum satuan pendidikan atau KSP itu sebuah komponen kurikulum satuan pendidikan yang dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan, misalnya di sekolah kita masing-masing.
Di situ ada karakteristik, terus ada satuan pendidikan, terus visi misi yang jelaskan itu pasti. Setiap satuan pendidikan pasti punya visi dan misi. Terus tujuan, dan ada pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Dan perencanaan pembelajaran itu otomatis setelah dari UAK kurikulum itu membuat, misalnya itu kan tim kurikulum, pasti setelah itu baru Dewan Guru itu membuat perencanaan pembelajaran. Kalau sudah istilahnya dari tim kurikulum sudah membuat struktur kurikulumnya, alokasi waktunya sudah semuanya, otomatis kepada Dewan Guru segera suruh membuat perencanaan pembelajaran. Terus banyak sekali ada komponen-komponen. Jadi di sini komponen ini bekerja secara bersama-sama untuk membentuk kurikulum yang kooperatif dan mengarah pada tujuan yang hendaknya dicapai dalam implementasinya. Seperti itu, Kak. Jadi kita itu sedikitnya walaupun belum pernah berpengalaman di bidang kurikulum, kita juga harus sedikit tahu, Pak, kita sebagai guru olahraga. Emang rata-rata itu guru olahraga yang sering terjadi itu jadi kesiswaan, karena emang secara langsung guru olahraga itu sangat-sangat disukai sama siswa. Jangan sampai kita sebagai guru olahraga itu nggak disenangi, karena kalau kita disenangi dulu, otomatis kita untuk penyampaian pembelajaran itu sangat mudah. Tetapi kalau sama siswa aja kok sudah tidak disenangi, itu sangat susah nanti untuk siswa menerima apa yang mau kita ajarkan nanti. Seperti itu ya kakak-kakak ya. Jadi kuncinya kita sebagai pendidik itu gimana caranya siswa itu dirangsang supaya istilahnya kita dulu itu sudah senang, emang benar-benar menanti pembelajaran yang mau kita ajarkan. Jadi secara langsung nanti siswa itu akan selalu bertanya, menunggu kapan ini pelajaran PJOK kan, seperti itu. Lanjut ya Kak ya. Di sini ada mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan. Kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan. Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Ini bisa menjadi kabar gembira. Bapak Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Jadi lebih relevan lagi ini untuk di kurikulum merdeka. Mari kakak semuanya kita berbagi cerita pada saat kakak menyusun kurikulum PJOK. Nah, di sini Kak Rofikul minta kepada kakak semuanya untuk lihat di kolom chat, itu Kak Rofikul membagikan link untuk kakak semuanya jawab tentang misalnya berbagi pengalaman tentang apa namanya, apakah itu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran. Bagaimana kira-kira kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum. Silakan kakak untuk mengeklik Google Docs yang kakak berikan di kolom chat. Nah, di situ jangan tumburan, untuk nama dimasukkan. Rofik bisa apa namanya
membagikan sesuai dengan urutannya biar nggak kelindiran. Dilihat ininya Kak ya, tabel urutan namanya Kak ya. Ini ada Kak Agus di urutan pertama, Kak Arman di kedua, Kak Eka di ketiga, Kak Pasar keempat, Kak Handoko kelima, Kak kelima Kak Handoko ya, Kak Hasan di slide ke-6, Kak Norman di slide 7, Kak Nurjoko 8, Kak Nurma 9, Kak Rahmat 10, Kak Rafi 11, Kak Saifuddin 12, Kak Suparmi 13, Kak Susmirma 14, Kak Yuli 15. Itu Kak Rob. Baik, share di kolom chat. Sesuaikan ya urutannya ya. Jadi pahami ya Kakak ya. Lebih jelasnya ya share ulang. Kak Rofik share di ini WhatsApp biar nggak ketimpa. Sesuai dengan urutannya Kak. Sesuai dengan urutannya. Jangan memasuki thread ke temannya. Kak Yuli, gimana Kak Yuli? Udah bisa masuk? Belum. Belum bisa Kak Yuli. Kenapa Kak Yuli belum bisa masuk? Belum Kak, sebentar Kak. Diklik aja itunya Kak, linknya, link Google Docs-nya Kak. Google Slide. Maaf Kak, ya sebentar. Di depan hajatan juga, jadi di depan rumah rame Kak. Nggak konsen. Apa-apa. Maaf ya Kak. Ya ya. Ya nggak kedengar juga kok nyampe sini, santai aja Kak. Fokus saja, semangat. Yang penting belajar praktek baik di sini. Ya kalau full cek. Kak Rahmat sudah bisa masuk belum? Kak Rahmat sudah bisa masuk belum Kak Rahmat?
Alamat. Udah Pak. Udah bisa masuk ya? Pakai 2 ini kadang yang di laptop mental-mental. Iya, nggak apa-apa. Punya senyamannya kakak untuk belajar sekarang. Kak Norman, dengar suara Kak Rofiqul? Halo Kak Norman. Kak Norman bisa dengar suara Kak Rofiqul? Kak Ratih bisa mendengar suara Kak Rofiqul enggak? Kak Ratih? Kak Ratih? Kak Ratih bisa dengar suara Kak Rofiqul? Nampaknya lagi sibuk ini Kak Ratih.
Sudah semua kakak? Nampaknya Kak Rofik cek sudah. Tuh, masih ada 12 yang belum. Kak Syabar sini 12. Kak Saifuddin belum, mungkin lagi sibuk. Kak Norman belum. Ya, nampaknya sudah terisi semua. Di sini ada Kak Agus Prastio sudah, Kak Arman sudah, masih mengetik Kak Arman. Ya, kakak-kakak kalau sudah menjawab dari pertanyaan yang tadi, lanjut kita ke seleksi 2, yaitu yang pertanyaan yang kedua. Nah, ini Kak, tadi ya masih kita ada dapat habis total tentang pertanyaan. Tiga tanya kak ya. Nah, di sini ada pertanyaan kedua. Apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu atau kakak semuanya anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas? Kira-kira apa saja yang selama ini kakak semuanya anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas? Kak Rofikul bagi lagi untuk linknya, nanti sambil kelihatan juga sama Kak Rofik ini siapa yang gak ngisi ini nanti ini langsung ke save ini, ke PGP ini diisi ya Kak ya, yang penting diisi gitu aja. Ini Kak, di chat, kolom chat Kak, di kolom chat bisa masuk semua ya di kolom chat ya. Kolomnya masih sama yang tadi ya Kak? Kolomnya masih sama yang tadi ya Kak? Beda Kak. Maksudnya tadi kan saya di urutan 3. Nah sekarang di urutan. Oh ya, urutannya masih sama Kak. Oh masih ya. sama Kak. Oh linknya aja yang beda ya? Ya linknya aja yang beda. Oh iya Kak Rahmat, Kak Rofik share di WA Kak Rahmat. Kalau untuk urutannya ngasih namanya tetap di urutan tadi yang Kak Rofik susun. Sudah urutannya, jangan loncat. Kasih nama, terus jawaban. Setelah udah ada pertanyaannya. Kak Rahmat, izin koreksi nomor 2 juga belum diberi nama. Oh ya Kak Rahmat.
Langsung kasih nama aja Kak Rahmat. Untuk Kak Rahmat. Kak Rahmat yang Google Set pertama sudah. Google Set yang kedua Kak Rahmat belum ada namanya. Yang kedua sama aja Kak. Sama aja sama yang pertama urutannya Kak. Sama dengan ini. Perfect full nge-share tak? Tak share di WA dulu. Yang kedua 2122 oke. Kak Ropik. Saya tuh Ya. klik 15 kok nggak bisa ya, adanya nomor 2. Ya. 15. Itu slide-nya sebelah itu nomor 2 itu jawabannya yang kedua Kak maksudnya Kak. Punya saya kan Fikul, Itu kan jawab kolom 15 kan. di slide Kak. Nih tak bagikan dulu ya. Iya. Dulu Kak. Sabar. 22. Kak Rafikul. Iya Kak. Saya baru direkod tapi Gimana Kak? Kurang keras suaranya Kak. Tadi laptopnya mati, kehabisan baterai, jadi baru hidup kembali. Tolong kirimkan link untuk menjawab pertanyaannya. Oh iya Kak, itu di WA ada Kak, di grup WhatsApp Kak. Diklik aja Kak. Ini pakai laptop di chat aja, Pak. Atau ya udah Kak, di kolom chat ya Kak ya. Ya. Kak Yuli sudah bisa masuk. Urutan sesuai dengan urutannya ya Kak ya. Kak Hasan ini di urutan 6 Kak. Di slide 6 Kak. Iya, belum selesai. Iya, tadi belum selesai langsung mati total. Yang Google Doc yang kedua apa yang pertama? Yang pertama dan yang kedua. Oh, pertama kedua. Yang pertama belum selesai tadi. Ya, tak kirim juga nih yang pertama di kolom chat ya Kak ya. Ini yang pertama. Dicermatin pertanyaannya kan ada yang pertama saya yang kedua. Ya ini Kak Yuli sudah bisa. Sudah bisa, tadi baru ngetik udah mental lagi Kak keluar. Oke, lanjut ya Kak ya. Iya, Kak.
Kak boleh jawab di kolom chat aja nggak Kak? Saya lagi di luar Kak, jadi pakai HP. Oh boleh Kak. Kak Rati ini ya, Kak Rati boleh Kak. Nanti untuk Google Doc-nya mau nyusul ya Kak ya. Kak Arman kenapa namanya hilang Kak Arman? Yang pertama ya Kak ya. Belum ditulis kayaknya. Belum ditulis. Bentar Kak. Ini ngisi yang nomor 2 tadi. Oh iya. Bentar saya ini. Nah ini kayaknya juga informasinya Kak. Oh, formatnya nggak ada Kak. Hilang. Apa? Saya tulis. Tulis ya. Kita kasih. Siap. Duh. Yang fotonya hilang kabarin Kak Rofi. Maaf Kak Rofik. Kok slide 5 jadi slide 6. Kak Rofik.
Hitam. Hitam. Sambil menunggu yang lain, Kak Robik di sini pengen dengar dari suara Kak Susnirma. Kak Susnirma bisa mendengar suara Kak Robikul? Susnirma. Susnirma sih. Ya, Susnirma nomor 14. Kak Susnirma? Halo Kak Susnirma, dengar suara Kak Rofikul? Kak Nirma? Kak Nirma nggak dengar suara Kak Rofikul ya? Nah, kalau nggak di sini Kak Rofik pengen dengar suara Kak Eka. Ya, Eka dengar suara Kak Rofik ya? Ya, aktifkan mikrofonnya Kak Eka. Iya. Nah, di sini Kak Rofik lihat apa namanya, untuk selama ini kakak itu menganggap sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas. Itu kira-kira Kak Nirma ini apa Ini namanya? Kak Eka, Kak Nirma. Kak Nirma, Kak Eka. Ya. Jadi Kak Eka ini di sini menjawab dalam pembelajaran PJOK ya, ada beberapa hal yang dianggap bernilai, diantaranya keterampilan fisik,
hal yang dapat dikembangkan seperti kemampuan motorik bersama tim, terus mengajarkan ini ya Kak ya, mengajarkan pentingnya mengerjakan ini, Mengajarkan. mengajarkan pentingnya kerjasama strategi dalam tim dapat membangun keterampilan sosial. Nah, kira-kira Kak Eka ini di sini itu siswa itu saat pembelajaran itu sudah bekerja sama apa belum dalam istilahnya kelompok ataupun tim? Setelah misalnya kalimat pembelajaran bagi kelompok, kira-kira siswa itu sudah kerjasama kelompok belum Kak? Bisa sedikit memaparkan yang di pengalaman Kak Eka ini. Kalau menurut pengalaman saya selama ini untuk kerjasama tim itu sudah mulai terbangun. Yang pertama seperti kalau dalam permainan, diberi permainan ya Kak, misalkan ada permainan bola kasti gitu, kerjasama antar timnya itu kayak saat tim penjaga, gimana cara mereka lempar tangkap bola untuk mematikan tim lawan itu sudah mulai terbangun dengan baik gitu. Kemudian untuk tim pemainnya juga seperti itu, dalam ngoper bola, memukul bola, terus saat mau kembali itu mereka itu bisa, ayo nanti kita samaan ya pulangnya, kamu mukulnya yang kenceng, nanti kita pulangnya bareng-bareng gitu. Kalau menurut saya selama ini sudah mulai terbangun untuk kerjasama timnya Kak. Oke, terima kasih Kak Eka. Kasih aplaus kepada Kak Eka. Terima kasih. Nah, 13. Terus Kak Rofik di sini pengen mendengar dari suara Kak Suparmi yang ibu senior ini. Kak Suparmi bisa dengar suara Kak Rofikul? Boleh diaktifin mikrofonnya. Halo Kak Suparmi. Oh, mungkin Kak Suparmi mendengar suara Kak Rofikul? Mungkin Kak Suparmi masih sibuk kemungkinan. Oke, kita lanjut ya Kak ya. Kita lanjut untuk yang ketiga. Izin share screen ya. Lagi di sini yang ketiga. Bagaimana kakak di sini akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Kak Rofikul bagi lagi slide-nya ya Kak ya. Slide. Lihat di kolom chat Kak. Sesuai dengan ngasihnya sudah nomor urutnya. Nggak dengar lagi. Oh ya Kak Susnirma, enggak Kak Suparmi enggak apa-apa. Langsung aja Kak Suparmi mengerjakan Google dokumennya, Google Sheet-nya.
Kak Rahmat sudah bisa masuk? Sudah Kak, sudah. Udah bisa masuk. Oh ya udah. Langsung kasih nama aja. Kalau sudah masuk kasih nama biar Kak Ropik bisa melihat yang udah bisa masuk sama yang belum. Punya Kak, oh ketimpa. Kak maaf punya saya nomor 14 ketimpa dengan Kak Eka. Ya gak apa-apa, tak ini lagi tak benerin. Kak Eka. Kak Eka itu di nomor 3 Kak Eka. Kak Eka urutannya nomor 3 ya Kak Eka. Kak Eka dengan suara Ropik. Ya Kak, siap. Salah ulang tadi. Kurang konsen. Ya Kak, saya ulangi. Kamar ya. Ya, siap. Oke, Kak Eka. Ya. Maaf, salah kamar. Ya, jangan salah kamar Kak, bahaya Kak salah kamar. Ini tak pindah jawabannya, Ngebu belum jawab juga. Ya Kak Susnirma. Lanjut. Kakak sudah selesai belum? Belum. Kita waktunya sudah mau habis ya Kak. Nanti kalau ini sambil diselesaikan. Nah, kita sambil lanjut untuk yang aktivitas 3.
Kita aktivitas 2 sudah selesai. Tinggal kakak menyelesaikan dari Google Slide-nya. Lanjut kita ke izin share ke aktivitas 3. Di sini ada karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Ini ada menurut kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum. Kira-kira itu ada kata kunci apa tadi? Kayaknya kalau kita menyampaikan kata kuncinya. Ini Kak Rofik share aja. Ya, sambil diisi ya Kak ya. Lihat di kolom chat. Ada link lagi, masuk lagi ya Kak ya. Ya. Yang nggak bisa kebaca di kolom chatnya bisa ke grup WhatsApp. Kalau sudah menyelesaikan slide 3-nya langsung aja masuk ke Figma-nya ya Kak ya. Masih muter-muter katanya. Ya, sambil Kakak mengisi di sini Kak Rofikul sambil memaparkan sedikit untuk pembelajaran di akhir sesi ini. Nah, di sini apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka, yakni fokus pada materi esensial, yaitu muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik karakter peserta didik. Yang kedua itu pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Jadi ini kata-kata ini yang harus kakak pegang, kakak kunci untuk dikunci seperti ini ya Kak ya. Fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Ini boleh di-screen untuk dipahami sama kakak-kakak. Jadi kata kunci dari kurikulum itu bisa kita ambil dagingnya seperti itu Kak. Nah, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengaitkan dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Nah, Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya, kekuatan kodratnya yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya, kehidupan dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, kakak semuanya bisa memahami karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitan dengan prinsip Ki Hajar Dewantara dan mampu memahami pengembangan kurikulum yang tadi sudah Kak Robek paparkan, serta mampu memahami penyusunan program yang berkualitas dengan berkuat desain. Terima kasih kakak-kakak. Oke kakak-kakak semuanya, sambil boleh di play dulu. Kita tutup sesi pembelajaran pada malam hari ini. Figma-nya nggak jadi ya Kak? Gimana? Diisi Kak. Itu kan online Kak. Langsung diisi aja.
Tapi kita tutup dulu di sesi ini karena waktu juga kita sudah habis. Boleh kakak isinya, yang penting setelah ini langsung diisi aja ya kak ya. Nanti kan langsung save sama Kak Rafiq. Ya Kak. Ya. Nah, ada pertanyaan lain sebelum kita tutup kak? Dari pembelajaran ini mungkin ada pertanyaan atau tambahan dari kakak-kakak? Sudah cukup ya? Untuk pertemuan selanjutnya Kak, tanggal berapa? Untuk pertemuan oh ya, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita di tanggal berapa ya, cepetan cek. Tanggal 17 Kak, di 1.6. Nah, nanti di tanggal 17 itu kakak-kakak semuanya usahakan sudah bisa mengupload untuk aksi nyatanya. Kayaknya kalau nggak salah itu di LMS kakak-kakak semuanya untuk mengupload aksi nyata ya kak ya. Jadi yang jelas untuk LMS minta sama kakak, nggak perlu Kak Rafiq cek. Kakak sudah ngupload, kolom nilai sudah kelihatan, nanti Kak Rafiq tinggal mengoreksi aja. Seperti itu ya kak ya. Ada pertanyaan lagi? Kak Fajar ya, gimana Kak Fajar, silakan. Iya, itu tugasnya ini yang di Google Doc tadi itu ada berapa totalnya nih Kak? 3 Kak. 3 ya? Yang di Google ya, yang di Figma 1 Kak. Itu linknya mana yang di Stigma ya Kak ya? Di Figma, di kolom itu udah ada Kak Rafiq share di WA. Oh di WA ya? Di chat nggak ada Kak ya? Di chatnya ada ya Kak? Di chat nggak ada. Ada Kak, ada di chat ada. Coba kirim di chat. Ada. Nah, tak kirim di chat lagi ya. .com itu ya? Ya. Ada linknya di chat. Terima kasih. Lagi muter-muter, oh ya. Gimana kakak, ada pertanyaan lagi? Untuk minggu-minggu depan itu ada beberapa yang akan mengalami UPG uji baru saja akan yang Kak. Ya Uji kinerja Ya. mungkin Kinerja. informasikan nanti kalau pas jamnya atau pas malam atau pagi. Oh, itu biasanya uji kinerja itu malam apa gimana kak? Yang UK itu Kak. Sesinya Uji pagi kebanyakan. kompetensi. Berbeda-beda. Oh iya. Nanti kita menyesuaikan aja. Kita itu nggak misal hari Ada ini yang tuh pagi, bisa ke UTK-nya sesi siang, ada yang sore, ada yang malam. Apa tadi tanggal berapa Kak? ya, sebelum kita ngobrol lebih banyak kita tutup dulu ya kak ya. Ya. Selesai dari ini, mudah-mudahan apa yang kita dapat dengan belajar baik ini bisa kita ambil semua semuanya dan semoga kakak untuk selanjutnya selalu. Oke kakak semuanya, itu saja dari Rafiq akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rafiq minta Kak Handoko untuk dokumentasi Kak. Handoko. Keyboardnya agak. Ayo semuanya salam olahraga. Yang bisa Kak, maaf nggak bisa Pak. Keyboardnya agak.
Oh, sudah ya. Nugroho.